Anak-anakku sekalian, di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah teknik ya, itu keterampilan psikomotorik. Jadi psikomotorik yang harus dipunyai oleh seorang organisatoris ya, karena ini berhubungan dengan keputusan-keputusan organisasi ya. Oke, saya akan kasih ini ya. Ini materinya sudah ada di blog saya sejak tahun berapa ini ya. Kita klik nih. Kalau kalian punya boleh buka. Cari mesin pencarian. Bisa. Oh, share ini ya, di share layar. Mana share layarnya di mana? Oke, share screen. Oke, lihat nih. Lihat ya, kelihatan kan ya? Itu kan pencarian. Oke, siap. Ini, nah itu ya. Ini kan ada pencarian di Google Engine ya. Ini kan dari blog saya. Jadi nanti biasakan. Ada yang pas dibaca oleh kalian, ada juga yang terlalu dewasa lah ya. Ada yang, tapi kebanyakan ini blog saya ini berhubungan dengan pelajaran geografi. Tulis ini seperti ini. Ade Geo, Ade Faturrahman, manajemen persidangan. Oke? Atau manajemen boleh ya. Kalau mulai diginiin boleh supaya lengkap persidangan. Oke? Kayaknya lebih pas lagi. Ya. Ternyata tidak, ini di sini ada slide share juga. Jadi saya bikin slide share ini untuk UKBM ini ya. Tapi yang jelas nanti kamu dapatkan blog saya. Pokoknya judulnya kalau ada Geography of SMA 1 Negeri 1 Sukabumi itu blog saya. Oke. Pencarian geografi HY juga sudah. Oke. Ini seleksi. Oke. Oh, ternyata ini mah seleksi. Kita cari sekarang. Manajemen persidangan. Itu ada pencarian tuh ya, pencarian artikelnya. Oke. Set. Nah, ini ya. Ternyata ini disampaikan pada latihan kepemimpinan siswa OSIS SMA Negeri 1 Kota Sukabumi periode kepengurusan 2008-2009 ya. Sudah tua ini ya. Tapi masih ada. Ini kan jejak kita ya. Oke, ininya bisa kita perbesar aja ya. Di Ctrl plus kalau saya biasa di sini. Oh, Ctrl plus begini ya. Ctrl plus. Nah, ini. Kecil. Gede. Ini gimana, Bu? Ini di zoom ini Ctrl plus. Oke. Yang gede katanya. Kelihatan gak nak? Oke. Ini cuma beberapa bagian aja. Semua bagian aja tuh ya. Perangkat persidangan, jenis persidangan, dalam persidangan. Ya. Latihan simulasi. Nanti ada jenis bukannya dan sebagainya ya. Sebetulnya ada ini di PowerPoint-nya, tapi di PowerPoint laptop saya yang lama ya. Oke, ini aja lah cukup. Oke, manajemen persidangan yang pertama tentang jenis persidangan. Kemarin kan sudah ya. Jadi segala keputusan organisasi adalah keputusan kolektif kolegial. Jarang sekali satu pimpinan organisasi melakukan hak-hak prerogatifnya. Hanya beberapa kali. Presiden itu hanya dekret presiden ya. Kalau zaman Pak Karno dulu ketika terjadi kepakeman, tidak terjadi quorum, kesepakatan, disebutnya deadlock ya. Kalau sudah terjadi macet di pembicaraan namanya deadlock gitu ya kata orang. Tak apa-apa, kamu sambil belajar, nanti kamu kan jadi aktivis mahasiswa, nanti anggota dewan ya, anggota dewan MPR ya. Ya sekali lagi, yang pertama saya lupa lagi ya, semua kalian tetap sehat hari ini, lahir batin, bahagia bersama keluarga, penting. Amin. Oke, jenis persidangan. Kayak yang pertama, jenis persidangan yang melibatkan seluruh peserta sidang peninjau. Oke, saya ulangi lagi. Ketika menyebutkan seluruh peserta sidang,
maka itu merepresentasikan gitu ya, mewakili keseluruhan pengurus dan anggota sebuah organisasi. Oke, baik yang pengurus maupun anggota. Tapi kenapa nggak masuk ke sidang semua? Karena sesuai dengan sila keempat ya, sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka ada senat kalau di luar negeri, kalau di kita dewan perwakilan rakyat mewakili ya. Kita normatif aja, jangan usah ngomong terlalu mengeritik itu ini ya. Yang jelas itu seperti itu harusnya. Kalau normatif anak muda itu harus itu harusnya harus mewakili. Nah, kalian ini mewakili adalah orang terpilih terpercaya yang mewakili siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. 1352 siswa diwakili oleh berapa orang ini Pak Roni? 100 orang. 1/13. 1/13 itu kan 0, itu ya. 1, itu 0,9. 0,9 luar biasa kan? Jadi 1 dari 13 orang. 1 orang itu minimal mewakili 13 tuh, ya. Jadi keputusan organisasi diselesaikan di manajemen persidangan ini. Di persidangan. Jadi persidangan pertama seluruh anggota dan peninjau harus ada orang lain di luar organisasi yang diundang. Oke, begitu ya. Nanti ada terus. Yang kedua, sidang komisi. Nah, ini sidang komisi. Sidang komisi itu jenis persidangan terbatas. Terbatas ya. Jadi nanti dari sidang pleno yang banyak itu bisa dibagi ke dalam beberapa komisi. Kalau di MUSIS harusnya begitu kalau lagi normal tuh. Yang melibatkan peserta sidang dan peninjau yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sebelum persidangan, panitia persidangan itu disebut presidium persidangan. Jadi harus mewakili semua unsur. Kalau bisa ketua tidak boleh, karena ketua yang akan memberikan laporan jawaban tidak boleh pengurus inti masuk. Yang masuk orang luar, malah bisa saja mungkin dari Dewan Guru kalau di OSIS boleh jadi pimpinan sidang supaya cepat lah ngetok-ngetoknya gitu ya, keputusannya supaya strategis, efisien, efektif gitu. Nah, jenis persidangan ini melibatkan beberapa orang. Di situ juga ada itunya, ada kepemimpinan sidang. Kalau kepemimpinan itu kan majemuk ya. Majemuk itu berarti apa ya? Plural, banyak orang, kolektif kolegial lagi. Plural, majemuk, kolektif kolegial berarti tidak bicara diri sendiri. Ada notulennya, ada pimpinan sidangnya, ada ya minimal ketua dan sekretaris lah. Jadi gantian. Jadi kalau sudah di persidangan biasa untuk menjaga efektivitas persidangan ini, maka pimpinan sidang saya serahkan kepada sekretaris sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang saya serahkan. Itu ada khusus. Itu langsung diterima dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang saya terima. Penyerahan pimpinan sidang saya terima. Sekretarisnya bisa jadi ketua sidang. Nah, itu bermain karena kolektif kolegial. Jadi ketua sekretaris itu hanya melekat sebagai pembagian tugas. Tapi pada legalitas untuk menentukan keputusan sama ya. Makanya harus ditandatangani setiap keputusan, konsiderannya dibaca, menimbang dan seterusnya, tehnya biasa. Jadi di atasnya logo OSIS, organisasi siswa intersekolah, langsung misalkan di situ LDKS gitu ya, terus MUSIS, musyawarah siswa sekolah tahunnya disebut, langsung ke bawahnya Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah siswa organisasi siswa intersekolah tahun. Nah gitu tulis, menimbang berdasarkan ada ART, terus menimbang, mengingat, menimbang dan seterusnya, memutuskan, menetapkan gitu ya. Nah itu konsideran nanti di tanda tangannya itu
di Sukabumi, misalnya ditetapkan di Sukabumi tanggal berapa disebut 2020 sekretaris sidang. Nah, sekretaris sidang misalkan siapa nih, Galih 11 IPA 2 ditandatangani, tanda tangan tuh dilihat ya. 10 pimpinan ketua sidang Nazwa 10 IPA 5 ditandatangani, diperlihatkan penandatanganannya, sah secara hukum gitu. Jadi tidak boleh ada yang keluar dari marka itu kan marka itu garis-garis batas ya, garis-garis batas berorganisasi. Jadi segala yang diputuskan persidangan tidak boleh. Kalau mau dirubah lagi ya masuk lagi ke persidangan, dicabut. Ada tekniknya mencabut ya, begitu. Oke, sekarang kita meloncat ke yang selanjutnya, nanti kita perdalam lagi lah. Oke, sekarang perangkat persidangan. Yang namanya persidangan itu harus ada pimpinannya ya. Jadi bedanya, jadi kalau koloni itu binatang aja ada pemimpinnya, apalagi manusia harus ada pemimpin, tidak boleh sakarep sorangan. Jadi kalau sakarep sorangan gerombolan aja pakai pimpinan, apalagi ini mengurus organisasi siswa 1352 siswa, luar biasa kan. Maka kemudian keputusannya harus secara kolektif kolegial. Jadi disebut di situ pemerintahan kolektif, beberapa orang yang dipilih dari anggota pleno atau perwakilan anggota yang biasanya meliputi ketua, sekretaris, dan notulis. Kalau terlalu banyak nongkrong di depan, notulisnya tidak ada, ketua dan sekretaris boleh gitu ya. Karena banyak nih ya 3 orang boleh, karena ternyata capek. Oke, kamu sudah berbagi itu persidangan sidang teh, pokoknya nanti kita gantian di tengah-tengah, diganti harus bertiga nih kalau sampai. Oke. Terus yang kedua, draft atau naskah ya, naskah rancangan materi persidangan harus ada. Jadi ketua OSIS yang kemarin, pengurusan OSIS mempersiapkan rancangannya, jadi boleh melihat ke yang tahun sebelumnya. Tidak ada orang yang pintar semuanya, harus lihat orang lain. Tertib sidang itu bagaimana sih, lihat. Ya, nah itu sudah, jadi nanti pas persidangan semua orang pegang kertas, semua periksa. Jadi pasal pertama, sidang pleno adalah sebuah sidang yang memutuskan keputusan organisasi tertinggi. Setuju? Ketok 1 kali. Begitu. Ternyata pas diketok interupsi, nah itu rame di situ ya dinamikanya. Interupsi, kalau nanti ada interupsi apa ini? Macam-macam ternyata interupsi itu ya. Ada interupsi privilege, interupsi ya silakan, ada yang disampaikan, saya izin ke toilet, oh boleh gitu ya, bisa. Itu privilege, itu kan privasi ya. Point of other, menyanggah other, menyanggah. Point of clearance, nah, ada lagi keren tuh, clearance, menjernihkan, meluruskan. Ada yang other, kalau other pasti itu berhadap-hadapan ya. Tapi biasa berhadapan-hadapan, yang penting jangan tojok-tojokan, jangan ada kata-kata keluar yang ini. Kalau bahasa menyebutkan tidak becus misalkan, itu kan tidak bagus. Bapak pimpinan sidang kurang efektif sebagai begitu bahasanya kan diplomatis, namanya juga kan representatif ya. Oke. Rancangan ini konsideran. Nah ini mah rancangan surat keputusan. Nah ini mah baku. Coba lihat ya. Ini di pengadilan ya. Mengikuti persidangan apa rancangan di organisasi besar. Muktamar apa ya? Muktamar Dewan Gereja Indonesia atau Muktamar Kongres boleh ya. Kongres Muktamar sama? Kongres, Munas, Musyawarah Nasional boleh. Itu berarti tingkat tinggi itu secara nasional. Kalau di PBB sedunia, bayangkan Dewan Keamanan PBB bersidang, nah itu ada mimpin sedunia, ada pimpinan-pimpinannya. Siapa tahu kamu nanti Dewan Keamanan PBB salah seorang, karena bahasa Inggrisnya
fluence gitu bagus gitu. Kamu di itu ya, bisa aja lah masih. Oke, yang jelas harus ada itu baku itu ya. Jadi kenapa kita membuat keputusan? Ada pertimbangannya, ada mengingat apa nih, rujukannya apa, dasar hukumnya apa, ya. Mengingat, menimbang, apa lagi Pak kita biasanya Bu Epi? Mengingat, menimbang, memperhatikan, diperhatikan ada apa nih? Ngomongin yang keadaan realitas bahwa sebuah organisasi memerlukan, terus bahwa roda organisasi memerlukan inovasi dan terus atau memerlukan aturan yang tegas agar dapat berjalan, semua kegiatan berjalan dengan secara teratur. Terus maka kemudian memutuskan. Nah, sudah memutuskan artinya sudah disepakati. Yang keduanya, nah di sini aspek legalnya, memutuskan, menetapkan. Jadi sudah ditetapkan. Jadi sesuatu yang tidak disukai oleh sesama manusia dalam hubungan universal, agama apapun, bangsa apapun adalah pengkhianatan. Jadi kalau sudah keluar, sudah diputuskan di persidangan, tidak boleh diganti begitu. Karena itu pengkhianatan, tidak disukai oleh siapapun, oleh kita dan orang lain, kita semua. Begitu ya. Begitu aja. Biasakan setelah diputuskan, ditandatangani oleh ketua dan pimpinan sidang, maka kita bersepakat untuk melaksanakan dan mengawal. Nah, itu karena itu harus mengawal, mengamankan putusan itu, mengawal sampai nanti dibicarakan lagi atau dicabut secara bersama-sama. Bikin berat nih buat semua. Oke, kita bikin sidang istimewa, kita cabut aja, ya, buka pleno lagi, cabut lagi. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti di persidangan itu ya, persidangan kembali lagi. Ini kan ini perangkat ya. Balik lagi ke sini. Nanti ini komisi ini melaporkan ke pleno lagi. Semua komisi melaporkan. Diselesaikannya komisi itu tidak hanya untuk di dalam aja. Nanti kesimpulannya tetap di sidang pleno. Harus dipertanggungjawabkan. Ya, begitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Istilah-istilah dalam persada. Nah ini yang pertama nih yang mendasar. Apa itu hak suara? Hak untuk menentukan pilihan. Biasanya hanya diperkenanan pada peserta sidang. Ini siding ya, atau perwakilan. Jadi yang peninjau tidak ikut. Jadi ketika hak suara, misalkan forum pelajar SMA Sukabumi, maka itu yang berhak cuma satu suara dari SMA 1 begitu. Yang mewakili aja suaranya. Orangnya boleh banyak di situ. Atau semua peserta sidang ternyata yang hadir di pleno porvisi itu, forum pelajar Sukabumi itu hanya ketua OSIS-nya aja. Atau 3 ketua sekretaris bendahara, berarti 3 suara itu. Kalau sekarang kan kalian kalau di OSIS kemarin hadir itu kan ketua sekretaris bendahara ya, belum MPK-nya ada ya. Jadi kalau ketua sekretaris bendahara kelas itu anggap aja lah anggota dewan pertimbangan daerah itu apa? Dewan perwakilan daerah DPD-nya ya. Nah, DPR-nya apa? DPR-nya yaitu MPK ya. Oke, lanjut ya. Quorum ya. Oke, hak suara, hak bicara sekarang. Hak bicara ini hak bicara. Hak bicara adalah hak mengemukakan pendapat. Umumnya dimiliki oleh peserta sidang dan peninjau. Ini siding semua ya. Ini orang lain, bapak kepala sekolah yang hadir di situ ya, staf tim kesiswaan, semua guru boleh bicara, mengemukakan, memberikan misalkan point of clearance ya, meluruskan, mengingatkan, memberikan pertimbangan ya, boleh bicara, boleh. Setelah semuanya juga harus dipersilahkan oleh pimpinan sidang. Jadi kalau ngacung cek gak boleh langsung ngomong. Interupsi pimpinan sidang. Sebentar. Berapa orang yang interupsi? Lihat dulu, yang paling penting ternyata yang clearance. Ada 2 orang yang ngacung, ini apa nih interupsinya? Clearance, klarifikasi. Oke, yang satu
privilege, privasi. Yang satu lagi order. Yang satu mau membantah, yang satu mau bicara tentang kepentingan pribadi, yang satu mau bicara tentang meluruskan. Maka yang pertama yang harus diloloskan adalah yang privasi itu ya. Jadi visi dia itu kebelet. Nah itu harus disuruh keluar dulu ya, dipersilahkan keluar. Jadi keluar ruangan aja harus bilang. Nah, keluar ruangan itu harus bilang ya. Kalau keluar ruangan itu tidak bilang ke pimpinan sidang, nah, itu namanya WO, itu walk out, itu berarti itu berontak. Sudah pecah tuh organisasi ya, sudah mulai retak. Tapi kalau itu izin ke toilet aja harus izin sama pimpinan sidang gitu. Izin point of privilege apa privasi ya, pokoknya privasi lah, privasi. Baru aja klarifikasi penting karena ricuh diklarifikasi. Yang terakhir point of order, ngabantah, memberikan tanggapan, memberikan bantahan, negasi atau panan terhadap sebuah pendapat atau disebut hal lain, other itu kan lainnya. Oke, sekarang peserta sidang. Seseorang yang memiliki hak suara dan hak bicara itu peserta sidang, berarti itu perwakilan sekali ya yang mewakilkan. Langsung peninjau, seorang yang bukan anggota atau pengurus organisasi yang dianggap perlu untuk menghadiri persidangan. Penghargaan, nah, diberikan pandangan-pandangannya begitu. Oke, yang ke-5, quorum. Suatu keadaan, kondisi di mana jumlah peserta sidang dianggap mencukupi untuk menetapkan keputusan undangan. Jadi kalau OSIS-nya anggota itunya mau berapa 2/3, syarat sah keputusan itu 3/4 atau setengahnya atau harus ditentukan. Jadi kalau persidangan hanya beberapa orang memutuskan tidak sah karena tidak quorum namanya. Quorum itu harus batas minimal ya, batas minimal legalitas kehadiran. Oke, jenis interupsi. Interupsi yang disampaikan saat ingin menyela pada persidangan. Ini jenis interupsi itu banyak ya. Yang ada yang meluruskan, clearance, klarifikasi, interupsi untuk privasi yang saya bilang itu ya. Satu lagi interupsi untuk menyangka. Kayak disederhanakan lah pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika interupsi, yang interupsinya ada 8, pimpinan sidang bingung, maka dia harus memprioritaskan yang paling penting. Yang paling penting itu, yang paling penting biasanya yang privasi, izin ke belakang. Ya, yang kedua, atau melihat ada yang pingsan, menyerahkan ini ada pingsan, mohon diskorsing, misalnya begitu. Karena begitu persidangan tidak boleh begitu ada yang pingsan semuanya bergerak, nggak boleh begitu, semua yang dekat aja. Nanti skorsing sidang dulu, nanti bergerak semua menyelamatkan orang itu kemudian balik lagi. Semuanya teratur ya, itu mah normatif kita bicaranya ya. Seharusnya begitulah. Dan semua anggota dewan saya pikir waktu sekolahnya, waktu kuliahnya belajar tentang itu. Kadang kita lupa ya, bapak aja ya suka lupa yang suka ngomong gitu ya. Oke, skorsing sidang, kegiatan jeda. Jadi ada jeda yang dilaksanakan untuk memberikan peluang waktu, misalnya untuk istirahat atau lodging. Jadi ada 2, istirahat, lodging. Jadi sebelum pemilihan bolehlah saling mempengaruhi untuk milih siapa itu ada. Oke, kita skorsing, sepakat. Biasanya bahasanya khas ya. Ada yang 1 term itu 15 menit, ada yang setengah jam boleh. Jadi 1 kali, 2 kali, nah, 2 kali berapa? 2 kali 15 menit. Nah itu terbiasa. Organisasi kemahasiswaan biasanya 15 menit. 1 kali 15 menit, 2 kali 15 menit. Berarti 2 kali 15 menit setengah jam. Tentukannya 2 kali nak. Gitu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno untuk kepentingan lobbying saya skorsing berdasarkan
amanat dari seluruh peserta sidang. Skorsing untuk 2 kali 15 menit dimulai. Boleh itu baru bergerak begitu. Ngobrol kita. Mending pilih si ini, si itu, si ini. Begitu ya. Itu untuk lobbying. Ada juga buat istirahat. Snack ya. Bukan ular ya. Snack itu makan apa ya? Ringan, ngopi ya kalau orang. Kalau anak muda apa? Jus dulu, jus dulu. Jus dulu ya. Jus dulu. Oke, skorsing sidang, kemudian pembukaan sidang. Kegiatan yang harus dilaksanakan pada saat memulai persidangan. Ketukannya 3. Jadi sesuatu yang di awal dan di akhir itu keputusan akhir, maka harus 3. Apalagi yang harus 3 kali setelah membacakan konsideran, memutuskan juga harus 3. Oke. Kemudian dan mencabut skorsing sidang 1 atau 2 ketukan. Nah, mencabut skorsing nanti setelah skorsingnya dicabut tuh. Kalau mencabut tidak membuka lagi, membuka hanya ketika pembukaan pleno 1, pleno 2. Di tengah-tengah skorsing hanya cukup dicabut saja dan ketukannya hanya 2 kali, tidak harus 3 kali lagi ya. Begitu, itu teh tidak harus diberhalakan, tidak harus seperti itu, tapi organisasi yang dulu, organisasi kemahasiswaan, orang tua-tua kita dulu ya, bonding itu para pendahulu, tokoh pahlawan itu biasa bersidang dengan yang rapi seperti itu ya. Oke, penutupan sidang, kegiatan yang harus dilaksanakan setelah persidangan dianggap selesai, 3 ketukan. Jadi begitu selesai bubar, itu bos ya, ngumpul dulu ya. Oke. Sepertinya semua tahapan persidangan sudah kita lakukan di persidangan pleno kedua ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Tuhan kita semua. Mari kita tutup persidangan ini atas amanah peserta sidang semua. Saya secara kolektif kolegial pimpinan sidang, ketua, sekretaris, izinkan untuk menutup persidangan ini. Sidang pleno 3 ditutup. Boleh itu baru ngobrol keluar begitu. Biasain teratur ya, enak tuh latihan. Nanti kalau di ini biasanya simulasi dulu mah ya. Ada yang perebut palu sidang ya di mahasiswa. Kalau di OSIS ada juga kita. Maya beberapa kali ke depan gagah gitu ya. Latihan kayak orang itu, kayak hakim kayak apa gitu. Oke, lanjut. Pembukaan, penutupan, serah terima pimpinan sidang dilakukan pada saat perubahan ketua sidang. Kelelahan ketuanya kasih itu 2 kali ketukan. Oke, istilah selanjutnya demisioner. Kondisi ketika kepengurusan dinonaktifkan setelah pertanggungjawabannya diterima persidangan. Diterima oleh pleno, begitu sidang pleno. Demisioner itu berarti mantan-mantan. Jadi saya jajar semua. Ketika demisioner, maka itu disebut sebagai vacuum of power. Tidak ada kekuatan di situ, tidak ada kekuasaan. Semuanya sama, kecuali pimpinan sidang yang berkuasa. Nah, ketika sudah vacuum of power, mari kita bubarkan organisasi. Bubar itu selesai. Tapi nggak ada yang begitu ya. Makanya power ya. Kalau pimpinan sidangnya ngaco, bahaya itu ya. Karena vacuum of power itu tidak ada. Oh, sebentar lagi. Oke, serah terima sidang demisioner, sistem formatur suatu pemilihan kepengurusan yang dilaksanakan secara paket kepengurusan inti. Jadi 2 biasanya, ketua MPK sama OSIS 1 formatur gitu ya, di formatur itu. Sistem non formatur kepengurusan dilaksanakan, suatu pemilihan dilaksanakan perorangan, 1 orang aja. Sistem pemilihan langsung, ada pemilihan yang dilakukan langsung, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Pemilihan langsung mah langsung. Jadi pemilihan itu tidak melalui proses yang panjang, langsung di situ. Tapi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka bagaimana? Mengacungkan tangan. Gitu. Lobbying kegiatan untuk melakukan kompromi. Kampanye terselubung boleh di situ. Terakhir dikasih kesempatan. Voting, kegiatan pemungutan suara. Nanti ada pemungutan suara, itu namanya voting.
hari demokrasi liberal itu orang barat itu one man one vote. Sebetulnya pilkada kan banyak dikritisi ya. Pilkada itu harusnya udah aja lah Dewan DPRD, nggak usah masyarakat jadi parasea aja ya. Itu kan saya juga termasuk yang suka mengkritik itu karena kita itu kerakyatan ada dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan representatif. Kayak begitu. Iya kan ini doktrin NKRI-nya harus masuk Bu. Kita sudah mulai diliberalkan. Kenapa sih nggak percaya sama DPR? Biarin aja lah. Dosa-dosa dia gitu kalau kita itu selesai kan. Itu aja nak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kata Pak Roni sudah ngasih 10 menit untuk diskusi. Saya jam 8 juga harus tes ini ya. Tadi agak terlambat ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Silakan ada yang bertanya. Langsung aja. Langsung. Silakan yang mau bertanya. Oke. Saya akan kasih kuis. Kamu main-main ke sini ya, Nak? Kela. Kamu main-main ke sini ya. Jadi sebelumnya saya mau iklan dulu ya. Masuk ke blog saya, kamu cari di pencarian ya. Misalkan kita bicara tentang hidrosfer, atmosfer dan sebagainya. Kita ambil contoh lah ya Pak. Matematika. Ketika bicara matematika, nah ini berarti bahasa apa nih? Matematika. Itu ada tulisan saya tentang matematika, tapi ini tentang geografi dan matematika. Oh, ini laboratorium profesor. Oh, ini laboratorium IPS. Apa ya? Anak IPS harus senang matematika. Apalagi ya. Nah, itulah. Mengingat kembali ini kepastian prosedural. Mari jadikan siswa-siswi kita semansa juara umum, Direktur Utama BUMN, catatan perjalanan panjang, PSBB, SB, Bewara. Nah, ini catatan perjalanan. Nah, ini perjalanan. Nah, ini dulu ya. Tahun ke tahun ini ada. Ini anak Aksel. Ini sekarang ada yang S2 ini. Yang saya bawa ke apa? Saya bawa ke Guapara. Ini ada sekarang S2 di Belanda ini ya. Juara itu putranya Pak Solih ya, Pak Ipareja Ramadan. Sekarang ada di ini. Ya, ini kelasnya ini. Ke Guapara belajar. Ini apa ini? Ini adalah sangkar cuaca. Jadi cuaca gaya dikurung, enggak di dia ya. Senometer, dia ada ombrometer ini. Ini yang dikelilingi ini apa ini? Yang dikelilingi ini. Kalau nggak salah itu Pluvio ya. Ada beberapa alat ukur cuaca. Oke, ini bagus nih. Ya lumayan lah. Ini tulisannya Drive to Mature with Science under the Blaze of Good. Menuju kedewasaan dengan sains di bawah kasih Tuhan. Oke begitu. Ini 2008 saya bikin. Sampai sekarang masih suka nulis. Walaupun sedikit. Termasuk tulisan saya tentang ini untuk kelas 3. Menggagas. Jurusan menggagas ya. Jadi saya menggagas ini dan masuk koran Radar Sukabumi tulisan ini. Menggagas Indonesia memiliki 4 ibu kota. Supaya pemerataan pembangunan udah aja Indonesia mah ibu kotanya 4 lah. Ini di koran ya. Menggagas dengan 4 ibu kota. Ini supaya kalian suka baca. Oh Pak Adege jadi sok nulis di koran. Yalah goreng-goreng oke nulis gitu. Kata Pak Dudung, Pak Ade mah tidak produktif nulis, tidak diledek wae Pak Dudung nulis. Cek batur ngaco, enggak ngaco. Ini tulisannya bayangan itu tulisan keren ini. Wah, luar biasa ini. Saya harus baca landas kontinen, saya harus baca landas teritorial, JTE, saya harus baca tentang tripraja, catur praja, tentang kenegaraan, legislatif, yudikatif dan pemerintahan sebagainya ya. Lumayan lah. Ternyata yang komen lumayan banyak. Ini view-nya susah di ini karena anak-anak wajib komen kelas 3. Yang belajar tentang konsep wilayah diwajibkan. Itu Pak Evi jadi cara pelarian ya. Oke gitu aja. Itu hanya iklan sejenak. Oke, siapa yang bertanya? Silakan. Siapa yang mau mengulang boleh lah. 4 menit terakhir. 1 pertanyaan.
Satu pertanyaan yang pertama ya Pak Roni, lihat. Ini ada satu door prize buat kalian. Dari ini siapa yang bertanya itu mendapat door prize dan akan diumumkan. Oke, nanti oleh Bu Epi. Oke, siapa? Pak Roni, siapa yang masuk, lihat. Satu pertanyaan bahwa Anda menyimak. Bapak pusing semua, boleh. Siapa ya? Ada nggak? Mana ini representasi siswa semansa, the leading, terdepan dalam prestasi. Leading itu kan leader itu kan pimpinannya, terdepan, leading. Oke nak, ada. Kalau tidak ada ya Bapak persiapan untuk tes ini. Ya, Bapak juga mau dites itu ya. Tugas yang baru. Doakan ya, sukses, yang penting nama sehat. Oke, udah selesai? Tidak ada, Pak Roni? Ada yang bertanya? Coba lihat. Ke chat, di chat boleh. Di chat saya mau bertanya. Oke, saya hitung 10. Mundur ke belakang. 10. Oke. Oke, Diana Rosita 11 IPS 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak, dalam perangkat persidangan itu ada yang dimaksud dengan konsideran. Apa yang dimaksud dengan konsideran? Yang dimaksud dengan konsideran. Oke. Oke, anak-anak, ini hanya istilah ya. Consider itu kan mempertimbangkan. Consideran itu pertimbangan. Considerate mempertimbangkan. Jadi consider pertimbangan. Itu dibuat dipakai istilah itu untuk rancangan keputusan. Jadi nanti itu tuh bentuknya begini gitu. Bentuknya kopnya kalau kalian OSIS maka di situ dari mulai di atas ya, pemerintah kantor cabang dinas wilayah 5 berarti itu yang tertinggi ya. Kedua SMA Negeri 1. Terakhir OSIS. Yang terakhir sekali kegiatannya apa? Musyawarah. Jadi ada 4 tuh disebut. Ya, tata ke bawah itu untuk memutuskan keputusan tulisan itu, rancangan tulisan itu. Oke, kemudian di situ ada tulisan surat keputusan, begitu ya. Surat keputusan tentang tata tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengingat. Nah, baru ngomongin dasar hukumnya apa. Mempertimbangkan, oke, dasar hukum yang lain. Memperhatikan, oke, keadaan kepentingannya, urgensitasnya kenapa ini dibuat. Memperhatikan semuanya itu, 3 itu bolehlah nanti kita lihat yang mana yang duluan, tapi itu yang bentuk seperti itu sampai pada memutuskan, menetapkan, terus bisa dirubah selanjutnya dan tulisannya ada di bawah, bisa dirubah berdasarkan jika diperlukan. Diputuskan di Sukabumi tanggal berapa, jamnya ditulis yang lebih bagus itu. Kemudian ditandatangani pimpinan sidang, sekretaris. Nah itu buat ditandatangani oleh pimpinan sidang, itu namanya konsideran. Draft itu istilah untuk naskah. Oke, begitu ya Naya. Ya jam 8 udah sampai Cina. Terima kasih hadiahnya Bu Epi nanti, Bu Ima nanti dan Bu Epi nanti berkolaborasi untuk. Terima kasih kehadirannya. Semoga kalian penasaran dan kalian menjadi bingung. Dari bingung kalian membaca. Banyak bacaan yang lebih bagus dari bacaan saya, tulisan saya tentang persidangan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita saling mendoakan tetap sehat, tetap bahagia bersama keluarga. Bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.